Jadi hari ini kami akan memberikan sedikit materi kepada adik-adik, yaitu tentang cara mencuci tangan dan langkah. Sebelumnya kakak ada ayat nih, kalau kakak bilang selamat pagi, adik-adik jawab pagi. Yes, luar biasa, tetap semangat. Bisa diulangi? Selamat pagi. Yes, luar biasa, tetap semangat. Sini kakak mau nyampaikan materi tentang bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Tapi sebelum menyampaikan materi kan, kalau nggak kenal katanya maka nggak sayang kan. Jadi sebelum itu lebih baik kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama kakak Sakila Mulyana. Halo Kak Sakila. Di sini kakak nggak sendiri. Di sini kakak bersama Kak Aini. Halo Kak Aini. Halo Kak Aini. Di sana juga ada Kak Ican. Halo Kak Ican. Ada Kak Diva di ujung sana. Halo Kak Diva. Ada Kak Zahira di sana. Halo Kak Zahira. Adik-adik di sini udah tahu belum bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah yang benar? Belum kan? Belum ya. Jadi kita mau belajar bagaimana cara mencuci tangan yang benar 5 sampai 15 menit ke depan ya. Setuju? Setuju. Nah kan sebelum itu kan nanti kita di akhir materi nanti kita akan ada sesi tanya jawab tuh. Dan nggak lupa juga banyak hadiah. Jadi adik-adik nanti harus bertanya ya. Dan Siapa yang mau dia? ada yang mau hadiah? Jadi kita mau ngapain tadi? Belum fokus ya. Fokus. Jadi kita mau ngapain lagi? Jadi nanti Kak Isan mau nyampain bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah. Kita waktunya 10 sampai 15 menit ya. Boleh? Boleh. Oke, nanti di akhir materi kita akan menyampaikan ada sesi tanya jawab tuh. Nanti adik-adik boleh bertanya atau maju ke depan. Nanti kalau misalnya kakak suruh, ntar ada hadiahnya. Hadiahnya ada banyak. Enggak susah. Ikut air, mau setoran. Sama sakit. Ada soleh, siap. Duduk rapi. Dengar ya, kunci. Materinya akan dijelaskan oleh Kak Isan. Kepada Kak Isan mau berani silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Sakila sebelumnya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Udah makan belum? Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai cuci tangan 6 langkah. Nah, di sini adik-adik udah pada tahu belum bagaimana caranya cuci tangan? Gimana? Bagus. Nah, itu sebenarnya udah benar, tapi ada langkah-langkah cuci tangan yang belum diterapkan. Nah, next Kak. Nah, adik-adik udah tahu belum pengertian mencuci tangan itu? Tahu belum? Itu caranya. Pengertiannya apa sih cuci tangan itu? Nah, jadi aku akan menjelaskan pengertian cuci tangan. Mencuci tangan itu merupakan proses pembuangan kotoran dan debu yang ada di tangan adik-adik. Nah, adik-adik tahu debu nggak? Kalau debunya di tangan gimana? Iya, ada yang perhatiin Kak Isan. Dibuang pakai? Nah, dicuci. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan tujuan mencuci tangan. Nah, adik-adik udah tahu belum? Kembali ke depan. Anak soleh. Iya. Berarti itu kakak ya. Jadi adik-adik udah tahu belum tujuan mencuci tangan? Apa tadi? Nanti kalau tahu kakak kasih hadiah. Iya. Tahu? Ya. Siapa lagi yang tahu lagi? Ada yang tahu lagi? Boleh terlindung diri. Ada lagi? Ada lagi.
tujuan mencuci tangan itu ada 3. Yang pertama menjaga kebersihan diri, yang kedua infeksi silang, dan yang terakhir sebagai pelindung diri bagi adik-adik. Next Kak. Selanjutnya ada manfaat mencuci tangan. Manfaatnya deh. Nah, kan tadi kan udah tujuan tuh. Kalau manfaatnya adik-adik udah tahu belum? Apa? Ayo, apa? Sabun dan air. Oke, masih belum tepat nih. Apa lagi ya, Apa? Makan 20 kita kebersihan diri. Oke. Ya. Udah? Oke. Jadi manfaat mencuci tangan itu menurut DPS 2007 mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit untuk menghindari penyakit. Nah, manfaatnya tersebut yang pertama adalah untuk menghindari penularan penyakit melalui tangan. Nah, adik-adik kalau cuci tangan itu menjangkit penyakit enggak? Iya. Enggak. Enggak. Ya. Jadi kalau ada kotoran di tangan kita harus cuci tangan agar tidak menularkan penyakit. Selanjutnya yang kedua ada untuk menjaga kebersihan diri. Yang ketiga untuk membantu kita tetap sehat dan bugar. Dan yang terakhir supaya tidak menjadi agen penularan bibit penyakit kepada teman-temannya yang lain. Nah, ada yang tahu nggak dampak dari tidak mencuci tangan? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau kita mencuci tangan itu bakal apa? Ya. Penyakit. Ada yang tahu? Bakal sakit. Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Apa lagi? Pak. Selain berteman. Ya. Oke. Jadi dampak dari tidak mencuci tangan itu yang pertama racungan bakteri E. coli. Adik-adik tahu nggak bakteri E. coli itu apa? Tahu. Oke, bakteri E. coli itu aku juga nggak tahu. Tapi bakteri E. coli ini bisa berasal dari tempat umum seperti di toilet. Nah, kalau adik-adik sudah habis dari toilet, setidaknya mencuci tangan terlebih dahulu agar tidak terjangkit penyakit. Selanjutnya, adik-adik sudah tahu belum waktu untuk mencuci tangan? Belum. Ya, betul. Terus ada lagi? Sebelum makan. Oh, Ya. benar. Kapan lagi? Lagi. Sesudah menaikkan hewan peliharaan. Ya. Bisa. Siapa yang di sini ada hewan peliharaan? Apa? Biar apa? Kucing. Harimau nggak ada? Oke, kita kembali ke tadi ya. Jadi waktu untuk mencuci tangan itu ada 11. Yang pertama sebelum dan setelah makan. Yang kedua sebelum dan setelah menyiapkan makanan. Yang ketiga setelah memegang hewan. Yang keempat setelah mengusap hidung atau bersih di tangan. Nah, kalau adik-adik cara bersihnya benar. Ayo, gimana? Yang tahu siapa? Kayak tahu cara bersih ya. Di sini. Nah, jadi kalau bersih itu adik-adik pakai siku supaya tangannya nggak kotor. Next, selanjutnya ada sebelum dan setelah mengiris sesuatu. Adik-adik pernah membantu orang tuanya nggak masak? Nah, pernah megang sendok atau garpu nggak? Nah, kalau tangan adik-adik itu kotor, garpu dan sendok itu akan kayak kontaminasi. Jadi kalau adik makan terus terus sendoknya enggak bersih, nanti terjadi penyakit. Next ada sebelum dan setelah memegang orang sakit. Nah, di sini siapa yang pernah sakit? Ya, yang pernah Pernah sakit atau orang tuanya sakit? Ya. Nah, pernah kan? Ya tadi. Pernah ngasih obat orang tuanya? Pernah kan? Nah, kalau kita ngasih obat orang tua itu, tangan kita itu harus bersih terlebih dahulu agar orang tua adik-adik itu tidak menjangkit lagi penyakitnya. Next Kak. Nah, adik-adik di sini ada yang mau nonton video nggak? Ya, kita nonton. Gitu ya. Ini ada. Macam nonton video Ini Oh, itu kan ya.
latihannya. Oke. Ayo. Gantian. Oh, Ali cuci tangan. Ayo boleh dipraktikin, Tirin. Nah, jadi sebelum mencuci tangan itu kita harus pakai apa dulu? Kita harus pakai sabun terlebih dahulu. Nah, tadi kita tangan dulu ya. Nah, sebelum makan kita terus pakai sabun untuk mencuci tangan. Nah, setelah main kotor, siapa yang Nah, jadi apa lagi? Belum terus tuh. Oh, next Kak. Next slide. Ya. Oke. Videonya udah dulu ya. Nanti kita ke next. Oke. Nah, adik-adik udah tahu belum bagaimana caranya 6 langkah mencuci tangan? Caranya. Cara mencuci tangan 6 langkah. Belum ya? Belum. Ya tadi tuh pas tuh kayak tadi belum. Tadi kan udah gini itu udah. Ada yang mau maju nggak? Ada nggak ya sebelum dijelasin ada yang mau menjelasin dulu nggak? Ya, ada yang mau menjelasin nggak? Ayo Mas maju. Salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ayo. Ayo Pak As, ayo. Oke. Nah, jadi bagaimana? Yang pertama, basuh dengan air dulu. Dibasuh dengan air, kemudian Sabun. sabun. Nah, itu gerakannya. Gerakannya gimana? Ini Habis sabun itu gitu. Nah, caranya 30 Ya. Terus Selesai punggung jari. jari, Ya. kemudian jari-jari, selanjutnya dikunci. Gerakan menunggu. Coba deh gini, sana. Nah, sebelah sini juga. Tuh, lihat tuh kakak. Ini. Balik lagi. Nah, setelah itu jempol. Ini. Sudah, kalau sudah, selanjutnya. Oke, kita lanjut. Anak soleh, duduk rapi. Oke, kita lanjut ya. Adik-adik sudah tahu belum bagaimana cara-cara mencuci tangan dengan baik, langkah-langkahnya? Sudah tahu? Ayo, sudah tahu belum? Dulu sini. Atau mau yang lain? Ayo, Mak. Yang ceweknya kayak yang cewek. Ayo sini kamu. Nanti dapat dia. Dapat tadi. Ayo, Pak. Belajar cuci tangan sama dia. Ayo belajar cuci tangan. Ayo dapat tadi. Ini tahu ini. Gosok pakai buka terus gosok sama tangannya, terus ditumbuk jari-jari sebelah kanannya juga, terus sela-sela jari sebelah kanan dan sebelah kiri. Kunci, coba bisa nggak kunci ini? Kunci tadi bisa nggak? Bisa nggak? Ya, pas. Sebelah kanan lagi. Nah, Nah, terus jempol. Nah, ini kunci. Nah, terus jempol. Oh, jari-jari. Ini deh. Jari. Terus
Coba adik ulang lagi. Ibu-ibu, ibu-ibu soleha, silakan silakan kakinya kemaju kita untuk mengaji bareng baca lagu jemaah salat asar di masjid sama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Oke, nah, adik-adik udah tahu kan bagaimana langkah-langkahnya tadi dengan langkah cuci tangan. Nah, next Kak. Nah, ini tadi bagaimana cara-caranya? Ada di brosurnya deh. Tuh, Ada di poster-posternya. Ini adek bisa ngelakuin di rumah. Ya, nanti posternya dibawa aja ya. Hubungin. Nah, adik-adik udah tahu kan? Mencuci tangan itu sangat penting bagi tubuh kita, bagi kebersihan kita dan agar tidak. Nah, adik-adik udah tahu kan apa manfaat dari mencuci tangan tersebut? Tahu kan? Nah, siapa? Coba jelasin manfaatnya. Iya. Ada yang tahu nggak manfaatnya tadi? Asam terus lagi. Ya, betul. Iya, dapat makanan tengok banyak makanannya. Terus? Apa aja? Oke. Nah, adik-adik tahu nggak kapan aja waktu mencuci tangan? Ayo, ya. Mencuci tangan ini. Sudah tadi. Oke, betul. Jadi adik-adik sudah menyimak dengan baik materi yang kakak kasih tadi. Masih ketemu sebelahnya. Nah, mungkin dikarenakan adik-adik sudah tahu semua, kakak akan mengakhiri acara ini. Kakak kembalikan ke moderator. Bisa diperhatikan sebentar lagi, sebentar ya. Lagi besok. Lagi besok. Udah bisa fokus lagi? Jadi apa yang kalian mau kan sudah disampaikan oleh Kak tuh ada pengertian dari penggunaan, manfaatnya dan cara kita belajar di mana, kapan kamu menggunakan. Nah jadi ada yang mungkin ditanyakan nggak sama Isan? Ayo, ditanyakan nggak? Ini kayak boleh berangkat lagi, mencuci tangan gitu. Kayak siapa yang Siapa namanya tadi? ya asli yang bertanya dikasih sendiri. Ayo satu lagi. Ada lagi kan? Udah jawab belum? Tadi udah. Ini. Ayo, apa lagi? Ayo satu lagi. Kenapa tadi yang pertanyaan? Oke, ada yang berbeda? Kenapa? Setiap hari. Setiap hari. Mungkin Kak Ayu, Kak Mita Ayu akan menjawab pertanyaan. Jadi kenapa kita harus mencuci tangan setiap hari? Kan kita setiap hari memegang sesuatu, kita bilang apa? Pegang udah, pegang ini kan kotor ada debunya. Kita juga makan kan setiap hari. Jadi kita juga cuci tangan sebelum makan, makan itu setiap hari. Jadi kita harus cuci tangan setiap hari. Jadi setelah kita sadari kita harus dari luar tuh jadi kan banyak kumannya. Jadi kita harus cuci tangan dan kita tidak mendekati. Jadi ada pertanyaan apa lagi tadi? Siapa yang bertanya tadi? Kenapa setelah makan harus cuci tangan? Nah, seperti yang tadi kan kita sebelum makan kan kita harus beraktivitas tuh. Jadi kan tangan kita tuh udah beraktivitas jadi kotor. Jadi sebelum makan itu kita harus cuci tangan agar tangan kita tuh
Ada yang mau bertanya lagi nggak? Atau Kenapa kita punya tangan? ya itu tadi ya pelajaran motor sudah dilakukan juga. Mau yang mana? Ini kan ini tangan. Ini Sama satu. kalau tapi Baik adik-adik, kita mau mengakhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya adik-adik untuk hadir di sini. Dan